Buka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudara-saudara kami, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Hikmah. Kita malam ini dapat tamu istimewa. Nah, di bulan yang istimewa. Jadi kita sekarang di bulan Maulid. Kita peringati hari lahirnya manusia termulia di dunia dan di akhirat, yaitu Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang pengajian kita ada ngobrol-ngobrol santai saja, yuk ya. Sambil ngopi boleh, bentar. Ini dah siap. Ini kopi. Request lagi bisa. Ini tukang bikin kopi banyak di sini. Jadi pada malam hari ini kita ketemuan Al-Habib, ya, zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Rasulullah punya dua orang cucu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi beliau adalah Al-Habib bin Muhammad bin Hud Al-Attas. Itu Al-Husaini, termasuk dari cucu Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Kita di sini kajian kita adalah Aqidatul Awam. Jadi karena kita penting bagi masyarakat, ya, kita sekarang alhamdulillah kajian kita sampai kepada masalah sifat wajib Rasul Nabi. Pas kita sekarang di bulan Maulid, kita sampai kepada kajian, ya, sifat wajibnya para rasul. Sifat wajibnya para rasul. Jadi nanti sedikit kita untuk keberkahan, insyaallah kita juga baca. Sambil kita baca nanti kita minta dari Habib, keterangan juga dari Habib, insyaallah. Jadi kita sekarang ini perlu tahu, kita harus tahu kita ini siapa. Kalau kita tak tahu kita ini siapa, nanti kita mudah tersesat. Kita harus jadi orang pandai, karena kalau kita tak pandai kita mudah disesatkan. Zaman sekarang ini banyak yang orang ngaku-ngaku pandai tapi sebetulnya dia tidak pandai. Akidah kita, ini kitab Aqidatul Awam, ini Habib, ini sarahnya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yaitu Jala'ul Afham fi Syarhi Aqidatul Awam, yang ditulis oleh guru kita Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Ini hasil dari pensarahan Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Ini adalah kitab tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Habib Asy'ari, Habib, ya? Asy'ari Tulen. Ya. Saya juga Asy'ari. Kalian Asy'ari. Jangan gentar kalau ada orang bilang Asy'ari sesat. Karena mulai dari atau kita dulu yang bawa Islam ke Indonesia itu Asy'ariyin bisa masuk ke Indonesia. Para wali songo dan para aulia
ya. Itu yang bawa ke Indonesia Islam itu adalah Asy'ariyah, yaitu yang kita anut, yaitu akidah ini yang ada di tangan saya, Aqidatul Awam. Jadi pertama mungkin Habib perkenalan dulu Habib kepada jamaah. Antum antum bismillah, pokoknya antum terangkan lah, kita biar kenal. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Muhadarah kita asal bas muhadarah ya nih, kita hiwar bas. Taib. Okay. Jadi kita untuk apa? Kita akan melanjutkan dulu. Nanti Habib yang mensyarahin, saya membaca apa yang ada di teks kitab saya baca. Kemudian Habib insyaallah yang akan menambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama hadiah Fatihah dulu kepada guru-guru kita. Khususnya Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian Al-Habib Hasan Baharun, muassis Mahad Darul Lughah antum, Darul Lughah Bangil. Darul Lughah Dakwah Bangil. Kemudian Hadramaut Habib, Hadramaut. Muridnya Habib Abdul Salim bin Abdul Asyatiri beliau. Ana alhamdulillah al-fakir sebelum pergi ke Mekah bersama jadi muridnya Habib Salim 4 bulan di Jakarta. Masya Allah, di rumah Habib Abdurrahman bin Syekh. Tahun 2002. Antum sudah ke Habib Salim Habib? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Berarti satu guru kita. Salaman dulu Habib. Ya. Kemudian setelah saya dengan Habib Salim, setelah dengan Habib Abdurrahman bin Syekh, kemudian pergi ke Mekah, yaitu di Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, jadi kita insyaallah Al-Fatihah dulu dengan guru-guru kita agar nyambung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga kepada Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kemudian Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin yang menulis syarahan Abu Sayyid Muhammad ini. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani fi kitabih Jala'ul Afham Syarh Aqidatul Awam. Al-Fasl Ats-Tsani Fil Anbiya war Rusul alaihi wassalatu wassalam, menerangkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-wajibu fi haqqihim, al-jaizu fi haqqihim, ismatuhum, al-mustahilu fi haqqihim, adaduhum al-madhkur fil Quran. Menerangkan tentang sifat wajib para nabi, sifat jaiznya para nabi, juga sifat mustahilnya para nabi, juga jumlahnya nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-wajibu fi hakim alaihi wassalatu wassalam, qala an-nadim rahimahullah, arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Nah, ini satu ini menerangkan bait ini tentang arsala anbiya dzawil fatana. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi yang mempunyai kecerdasan. Fatana itu kecerdasan. Bisidqi wat tablighi wal amanah, juga punya sifat berkata benar, tabligh menyampaikan, dan amanah. Jadi sifat Nabi ada 4. Arsala anbiya dzawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Kita baca sarahnya Beb, nanti antum tambahi Beb, insyaallah. Al-mufradat anbiya bihasbil hamzah al-mahdudah lid-darurah jam'un nabiyyin wa qad taqaddama ta'rifu. Anbiya itu jamak dari nabi. Kalau nabi satu, kalau anbiya nabi banyak. Al-fatanah kamalul dzaka wa hiddatul aqli fi ilzamil khusumi fil muhajati wa ibdali da'awihim al-batilah. Nabi itu punya sifat cerdas. Kenapa? Karena kecerdasan itulah nanti dia bisa berhujah dengan orang-orang kafir.
Jadi sifat-sifat Nabi 4 ini kalau ada pada pemimpin, ya, itu insya Allah akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-fatanah artinya cerdas, tidak ada nabi bodoh, tidak ada. Orang tuh syaratnya nak dekat dengan Allah mesti dia itu pandai, ya. Kalau bodoh susah nak jadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah pandai-pandai. Kalau nak jadi orang soleh, orang dekat dengan Allah, wajib belajar menuntut ilmu. Nabi saja sifatnya pertama pandai. Zawil fatanah, pandai. Habib, ditambahin Habib, bismillah. Al-fatanah kamalul zakat wahidatul aql. Jadi Rasulullah SAW dan para nabi-nabi lain itu punya kecerdasan yang luar biasa. Jadi ada seorang kafir mengarang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Rasulullah ini ditaruh di nomor 1, padahal dia bukan orang muslim. Itu naruh di nomor 1 itu hanya karena kecerdasan Rasulullah saja, belum dengan yang mukjizatnya, wahyu dan hanya murni kecerdasannya saja. Itu Rasulullah tidak terkalahi, Rasulullah kecerdasannya. Nah, Nabi harus gitu. Begitu juga nanti warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Ulama juga harus pandai-pandai. Kenapa? Karena ahli waris para nabi. As-sidqi mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Ana selesaikan, nanti antum tausiah, Beb. Hasan? Tayyib? Terus Rasulullah SAW dan para nabi punya sifat as-siddiq. Siddiq yaitu berkata benar. Wajib, kalau ada nabi pernah bohong nanti susah. Ketika ada Al-Quran, ada hadis, ini kira-kira nabi ini bohong tak ya? Kan gitu. Jadi semua yang dikatakan nabi itu pasti benar. Makanya ketika kita ada hadis Rasulullah, hadis Rasulullah, hadis Rasulullah, hadis Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Harus yakin. Kalau tak yakin berarti di hati kita ini Rasulullah betul tak cakap. Jadi tidak yakin. Rasulullah itu punya sifat siddiq. Kata Rasulullah SAW, al-bala la yatakhattas sadaqah. Bala itu tidak bisa melangkai sedekah, kata Rasulullah. Kalau orang dah sedekah, bala ini terhambat, dia tidak bisa. Itu kata Rasulullah. Nah, kalau gitu kita nih saran-saran Nabi di zaman COVID-19 nih, Beb, kita lebih mengacu kepada protokol kesehatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, banyak sedekah, kata Nabi. Nah, dengan sedekah ini kita akan dibentengi daripada bala. Banyak sedekah, harus yakin. Orang-orang soleh terdahulu, beliau ini kalau nak pergi kemana-mana dia mesti sedekah dulu. Sedekah. Mau kemana-mana. Kenapa? Karena dia yakini Nabi itu tidak akan pernah berbohong. As-siddiq, kata Nabi, sedekah itu bisa menolak bala. Jangan sedekah ke laut. Jadi kadang-kadang orang primitif nih sedekahnya ke laut. Jadi dia nak pergi cari ikan, entah apa dibuang di laut. Wah, itu salah, sedekahnya salah. Bagus masuk kantong masjid nih baru pergi ke laut, itu bagus. Ya, nah, itu namanya sesajen, tak bagus. Salah sedekah. Kalau itu menambah bala, bukan mengurangi bala. Dua lagi, Bib. Mutabaqatul khabari. Jadi kita harus yakin. Ada hadis apa saja wajib yakin kalau itu benar. Tidak bisa tidak. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu la yanqusul mal bi sadaqah kama qala. Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal." Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Itu Nabi yang bilang, pasti betul. Nah, sudah kan? Pasti betul. Kalau kita tak yakin, berarti kita ini macam ragu dengan kebenaran baginda Rasulullah SAW. Nah, jangan begitu.
Kita lanjutkan. At-tabligh, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, yaitu at-tabligh, ta'limuhum lin-nasi syara'i Allah liyursiduhum ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Jadi nabi ini tidak ada yang disembunyikan sama nabi. Apa yang menjadi syariat disampaikan semua, sampaikan. Ini ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini apa, boleh, ini tidak boleh, itu semua disampaikan. Itu jelas, tidak ada yang disembunyikan oleh nabi. Kemudian al-amanah, ismatu wa mudhahiran wa batinan minat talabusi bimanhiyin anhu walau nahya karahah. Nabi itu punya sifat amanah. Amanah ini bukan cuma dititipin duit 10.000 atau 1 juta, nanti tinggal 700. Tidak, bukan hanya itu saja. Amanah itu, para nabi dijaga zahir dan batin dari melakukan segala sesuatu yang dilarang. Baik itu yang diharamkan, atau nahya karaha, ataupun yang hukumnya makruh. Nah, itu tidak dilakukan oleh para nabi. Amanah. Kita yakin nabi itu amanah. Kalau ada pendapat Al-Qur'an itu sekarang tuh baru masih kurang, belum komplit. Katanya. Ini orang-orang Syiah bilang, berarti nabi nyembunyikan lah. Ini tidak betul. Itu adalah perkataan yang tidak benar dan tidak bisa kita ambil menjadi satu istilahnya kita jadikan pedoman, tidak. Itu adalah aliran yang sesat. Beliau ini cucunya Sayyidina Husain. Tapi ahlu sunnah wal jamaah. Orang ini kalau nak kita pikir paling dendam, paling cinta dengan Sayyidina Husain, siapa sih kalau bukan cucunya? Kadang-kadang ada orang-orang yang ngaku-ngaku dia paling cinta Sayyidina Husain, tetapi itu cintanya hanya pengakuan saja, ya. Jadi kalau ahlul bait Rasulullah itu, ya, para zuriyah Rasulullah itu, mereka jumhur aktsaruhum ahlu sunnah wal jamaah. Insyaallah semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib silakan, bismillah. Kul masyaallah. Menjawab nih. Kelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Faqala alaihi salatu wassalam sallu alayya fa inna dhalata shifaa'un likulli da. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para asatid, para alimil ulama, para hajjat, para sesepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita, pembimbing kita daripada ketua GCM Gerakan Cinta Masjid, Hadratul Mukarram Ad-Dai Ilallah, Saudara Tasrim. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau Allah telah senantiasa panjangkan umurnya, Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam kehidupannya, amin ya rabbal
alamin, serta kepada semua para asatid, para alimil ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya kepada beliau-beliau. Dan terlebih khusus salam hormat dan ta'zim kita sampaikan kepada guru kita, qudwah kita, panutan kita, imam kita, adai ilallah al-mujahid fi sabili, Abuya Syarifuddin Al-Makki, salah satu daripada tokoh ulama yang paling tampan di Karimun. Masya Allah. Saat beliau yang pegang mic, saya baru sampai, saya dibully. Masya Allah. Kita doakan juga beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya Rabbal. Sekarang sebelum saya lanjut, sekarang saya mau tanya, kira-kira para jamaah semuanya cinta nggak sama Buya Syarif? Cinta nggak sama Buya Syarif? Beliau sekarang sedang bangun pondok pesantren, betul? Nyumbang berapa untuk pondok pesantren beliau? Nyumbang berapa? Katanya cinta. Masya Allah. Ini sekarang beliau sedang membangun daripada wadah ilmu. Saya berharap kalau memang antum semuanya ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, salah satunya man aroda an yakuna ibnuhu aliman fayambaghi an yura'iya al-ghuraba minal fuqraha wa yukrimuhum wa yut'imuhum wa yu'adzihim wa yut'ihim syai'. Kalau kita pengen biar anak keturunan kita menjadi anak yang saleh, yang manfaat, yang bisa menjadi sosok ulama, diajarkan oleh Syekhul Imam Syadiduddin Asy-Syairadi, kita bantu segala sesuatu perjuangan yang berhubungan dengan ulama, terlebih khusus membantu perjuangan guru. Betul? Siap nggak kira-kira bantu Buya Syarif? Siap nggak bantu Buya Syarif? Siap keluarkan hartanya? Yang benar. Sekarang ayo semua jamaah yang hadir pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, bukti kecintaan kita kepada guru kita Buya Syarifuddin Al-Makki. Yang bawa uang, keluarkan uangnya buat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dikeluarkan tadi beliau sudah sampaikan, bal yazdad summa bal yazdad, pasti akan bertambah dan akan bertambah. Coba Ustadz Tashrim suruh tim tanggok keluarkan uangnya yang bawa, insyaallah saya doakan mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil tim tanggok mutarkan daripada uangnya, kita sama-sama baca sholawat badar. Setuju? Salatullah salamallah ala taha rasulillah salatullah salam. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid lillah bi ahlil badri ya Allah dhaladallah salamullah ala taha rasulillah Allah salamullah ala yasin. Tangannya diangkat semuanya. Ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat. Ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat wa min hammi wa min ghamma bi ahlil badri ya Allah dhaladallah. ala yatin habibillah Allahumma dhalli ala sayyidina Muhammad wa ajgili
بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمع اللهم صل على سيدنا محمد وأدخل الظالمين بالظالمين اللهم صل Ya Allah, dengan barokah kemuliaan salawat yang kami baca pada malam hari ini, ya Allah, kami kumpul pada malam hari ini karena rindu kepada Nabi-Mu. Kumpulkan kami bersama Nabi-Mu, ya Allah. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan rezeki yang kita keluarkan menjadi wasilah untuk menghantar dari setiap apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya, dan Allah ijabah semua harapan-harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Ta'ala gerakkan daripada setiap langkah-langkah kita semuanya. Dari rumah sama-sama kita bisa hadir ke tempat ini, duduk di majlis ini serta kumpul di masjid ini. Tidak lain dan tidak bukan duduk, hadir serta kumpul kita pada malam hari ini, menggugurkan daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan barokah kajian ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Abuya Syarifuddin Al-Makki, menjadikan daripada wasilah Allah anugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kita masih masuk di dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya daripada makhluk yang paling mulia, yang telah dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yaitu lahirnya kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada balasan bagi setiap hamba-hamba yang mau memuliakan perkara-perkara yang mulia yang telah dimuliakan oleh zat yang maha mulia, kecuali pasti hamba tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan memuliakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain dan tak bukan, peringatan Maulid Nabi adalah salah sarana untuk menyambungkan daripada hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Sayyidul Qutub Imamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tujuan daripada seseorang hadir di dalam majlis maulid, hadir di dalam majlis salawat, taswiqan lis-sami'in, tak lain tak bukan untuk si pecinta agar dia bisa mendengar tentang kemuliaan-kemuliaan dari orang yang dia cinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegundahan, kegelisahan, kesusahan, tak ada sebaik-baik tempat kecuali kita mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman, di antara manusia-manusia ketika mereka jangankan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesusahan aja, mereka lebih memilih mencari tentang segala sesuatu yang dapat memuaskan nafsu. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah mengajarkan kepada kita sebaik-baik tempat, sebaik-baik pengaduan, sebaik-baik cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat dengan hadir di dalam majlis-majlis maulid, hadir di dalam majlis-majlis salawat, hadir di dalam majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat wasilah majlis tersebut, ini bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan diri kita dengan segala sesuatu perkara-perkara, bukan hanya sekedar dengan perkara yang berhubungan dengan akhirat, sampai perkara yang berhubungan dengan dunia, kegundahan, kegelisahan, kewaswasan, kesusahan, dan perkara-perkara yang lainnya. Lewat wasilah hadir dalam majlis-majlis yang seperti ini, menjadikan semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Sebaik-baik wasilah adalah kita punya
punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Abuya Syarifuddin telah menjelaskan tentang kemuliaan-kemuliaan daripada sifat para anbiya dan juga kepada sifat-sifat para mursalin. Tak lain dan tak bukan, itu semuanya bukti bahwa Allah taala memuliakan mereka-mereka para anbiya dan para mursalin. Di antara 124.000 nabi, 313 rasul, mereka semuanya di bawah daripada komando kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 123.000 nabi, 312 rasul, mereka doa-doa mustajabnya telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat-hajat mereka ketika mereka hidup di dunia ini. Kecuali kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad, semua doa mustajabnya para anbiya, semua doa mustajabnya para mursalin telah dikeluarkan oleh mereka, telah dipanjatkan oleh mereka ketika mereka diutus di tengah-tengah umatnya. Kecuali kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad tak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad kecuali nanti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Rabbul Alamin di padang mahsyar. Nabi Muhammad hanya berdoa demi keselamatan kita semuanya, yaitu umat Nabi Muhammad. Nabi hanya meminta kepada Allah, Nabi hanya memohon kepada Allah agar kita semuanya mendapatkan keselamatan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Anta hasyaruna yaumal qiyamah khuffatan urratan ghurlan. Nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tak beralaskan kaki, matahari sejengkal, dan pada hari tersebut yaumun nafsi nafsi, hari sendiri-sendiri. Tak ada seorang ibu yang mereka memikirkan anaknya, tak ada seorang anak yang mereka memikirkan orang tuanya. Bahkan suami istri ketika berjumpa pada hari tersebut, mereka saling lari satu sama lain, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat. Di hari pembangkitan tak ada yang saling sapa menyapa. Mereka semuanya lari khawatir dimintakan pertanggungjawaban, karena di padang mahsyar manusia akan saling tuntut menuntut. Ada seorang anak yang berjumpa dengan orang tuanya, si anak dia menuntut orang tuanya, ya Allah, dulu orang tua saya pernah berbuat zalim kepada saya, ya Allah. Begitu juga dengan orang tuanya, dia akan menuntut anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut kita berusaha minta pertolongan kepada siapa saja yang bisa kita mintakan pertolongan. Akan tetapi di hari tersebut tak ada satupun makhluk yang Allah taala ciptakan di alam semesta ini yang mampu memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Bahkan seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, itu ibu rela menjadikan bayi tersebut menjadi pijakan demi menyelamatkan si ibu dari rendaman keringat. Hari tersebut sangatlah dahsyat, perkara yang sangat mengerikan, sampai kemudian Sayyidah Aisyah ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang kedahsyatan daripada manusia-manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, Sayyidah Aisyah tak memikirkan tentang azab-azab yang ada di padang mahsyar. Sayyidah Aisyah hanya berkata kepada yang mulia Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'duhum ilal ba'd. Kalau nanti manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, bagaimana dengan keadaan aurat saya ya Rasulullah? Mereka manusia yang ada di padang mahsyar akan mempertontonkan daripada aurat saya ya Rasulullah. Inilah kemuliaan wanita yang layak untuk dijadikan contoh oleh wanita-wanita yang lainnya. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Tak ada seorang muslimah nanti yang akan diperkenankan oleh Allah dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan masuk ke dalam syurga di bawah benderanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebaik-baik wanita yang layak untuk diikuti. Tidak seperti di zaman sekarang, aliran yang memfitnah Sayyidah Aisyah dikatakan berzina, istri durhaka dan lain sebagainya. Na'udzubillah.
Thumma na'udzubillah min dzalik. Inilah contoh Aisyah benar-benar menjaga daripada kemuliaannya. Intadhahat farjaha, sebaik-baik wanita yang mampu menjaga daripada kemuliaan harga dirinya, sampai ketika Rasulullah menceritakan tentang dahsyatnya perkara padang mahsyar, tak ada yang dipikirkan oleh Sayyidah Aisyah kecuali beliau hanya memikirkan daripada auratnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya Aisyah, inna amrun asyaddu an yahum dzalik. Hei Aisyah, pada hari tersebut perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat mengerikan, sehingga tak ada satupun manusia yang ada di padang mahsyar yang mereka akan memikirkan daripada auratnya satu sama lain. Semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang nanti diciptakan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berbondong-bondong mencari keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Mereka semuanya mencari Nabi Adam selama 1000 tahun. Satu hari di padang mahsyar, 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di padang mahsyar, 1000 kali 1000. Ketika berjumpa dengan Nabi Adam, mereka semua manusia berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, anta awali khalqin nas wa anta abal bashar, isfa' lana ya Adam. Hei Nabi Adam, engkau adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, dan engkau adalah bapaknya manusia, wahai Nabi Adam. Isfa' lana, berikan kepada kami pertolongan wahai Nabi Adam. Apa yang dijawab oleh Nabi Adam? Hadzal yaum yaumun nafsi nafsi. Hari ini adalah hari sendiri-sendiri. Tak ada kuasa untuk saya memberikan pertolongan kepada kalian. Hari ini saya pun sedang sibuk memikirkan daripada diri saya. Allah pada hari ini murka karena tingkah laku kalian yang memancing daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tak ada kuasa memberikan pertolongan kepada manusia yang ada di padang mahsyar. Lari ke Nabi Musa, lari ke Nabi Isa, semua para anbiya pada angkat tangan, tak ada satupun yang mampu memberikan kuasa menolong manusia-manusia yang ada di padang mahsyar. Yang mulia kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat Jibril menghadap Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menatap ke padang mahsyar, tak ada yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Nabi tak memikirkan dirinya, Nabi tak memikirkan anak keturunannya, Nabi tak memikirkan istri-istrinya, Nabi tak memikirkan sahabat-sahabatnya. Yang Nabi fikirkan, kaifa ummati, keadaan daripada umatnya, yaitu kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Nabi Muhammad dengan rela merendahkan daripada kepalanya di hadapan Allah demi keselamatan kita semuanya. Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah taala izinkan kepada yang mulia Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada semua umat-umatnya yang ada di padang mahsyar. Ketika yang mulia Nabi Muhammad dalam keadaan sujud, apa yang dikatakan oleh Allah? Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Hari ini bukan waktunya untuk bersujud. Nabi angkat kepalanya, kembali mata Nabi menyaksikan dahsyatnya padang mahsyar. Nabi enggak kuat melihat keadaan umatnya. Kembali yang mulia Nabi Muhammad sujud. Allah katakan kembali kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sampai 3 kali Nabi Muhammad memohon sujud di hadapan Allah agar diberkenankan oleh Allah memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang memang di padang mahsyar sedang membutuhkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah taala katakan kepada yang mulia Nabi Muhammad, ya Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Hei Muhammad, apa yang kau inginkan, apa yang kau kehendaki, kerjakan sampai Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa-apa yang kau inginkan. Ketika Allah taala katakan seperti itu, apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Walladzi nafsin biyadihi ma arda law ahada ummati finnar. Ya Allah, demi zat kau yang mana nyawaku berada di dalam kekuasaanmu, saya tak akan puas, saya tak akan ridho kalau seandainya masih saja ada satu umat saya yang berada di dalam api neraka. Inilah kecintaan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya.
Inilah daripada kecintaan daripada seorang pemimpin terhadap yang dipimpin, memiliki daripada kecintaan menggebu-gebu, melebihi daripada kecintaan seorang ibu terhadap anak-anaknya, yaitu kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan-lisan fasik, orang-orang munafik, kaum-kaum zindik, mereka dengan bangga, lantang, terang-terangan mengatakan, untuk apa merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad? Nabi tak mengerjakan daripada perayaan maulidnya. Nabi tak memperingati daripada hari lahirnya. Peringatan maulid Nabi tak lain dan tak bukan selain agar kita mendapatkan barokah lewat wasilah maulid yang kita baca. Peringatan maulid juga ini adalah sarana untuk menyambungkan daripada hati umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemuliaan daripada hari lahir yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Ali Ad-Dibai, fahtasal arsyun daraban wastibsyara wa azdadal kursiyun haibatan wa wakara wa amtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Ketika di detik-detik yang mulia kita punya Nabi akan lahir ke permukaan bumi ini, fahtasal arsy, sampai arsy singgah sananya Allah goncang. Kenapa arsy bisa goncang? Toroban wastibasyara, arsy goncang karena menunjukkan daripada ekspresi kegembiraannya, ekspresi bahagianya ketika ingin menyambut daripada hari lahirnya kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu arsy? Arsy adalah salah satu daripada makhluk yang paling besar yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Di Al-Quran Allah Ta'ala katakan, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah arsy, makhluk yang paling besar yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Bahkan dikatakan oleh muhaddis, Profesor Doktor, kita punya guru Al-Habib Buya Syarifuddin, Profesor Doktor Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hadhri, di dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan arsy dijaga oleh 4 malaikat, yang mana malaikat yang menjaga daripada arsy dari ujung kepala sampai ujung kakinya memiliki bulu. Dari setiap lembar bulunya memiliki 7 kepala. Dari setiap kepalanya memiliki 7 mulut. Dari setiap mulutnya memiliki 7 lisan. Dan dari setiap lisannya, semua yang bergelantungan di bulu malaikat yang menjaga arsy tersebut bersolawat kepada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat yang menjaga arsy dari bahu sampai kupingnya itu besarnya dari 7 lapis bumi, menembus daripada 7 lapis langitnya Allah Subhanahu wa taala. Arsy makhluk yang begitu besar yang Allah Taala ciptakan. Ketika Nabi Muhammad akan lahir ke permukaan bumi ini, toroban wastibasyara, mereka arsy tersebut bergembira, senang, riang, gembira menyambut daripada hari lahirnya kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma sekedar arsy, Allah yang mengadakan Nabi Muhammad, Allah yang menciptakan Nabi Muhammad ikut menunjukkan daripada ekspresi kegembiraannya ketika Nabi Muhammad akan lahir ke permukaan bumi ini. Amtala'atis samawati anwara, Allah hiasi 7 lapis langit dengan cahaya. Adzadzal kursiyun haibatan wa wagara, ditambah kewibawaan daripada singgah sana kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Api majusi dipadamkan oleh Allah. Kemudian semua perkara-perkara yang berhubungan dengan berhala diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, sampai para malaikat-malaikat mereka bingung. Ada apa? Arsy goncang, senang, riang, gembira. Ada apa? 7 lapis langit diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Singgah sana dari kerajaan Allah ditambah kewibawaannya. Ada apa? Api majusi dipadamkan oleh Allah, berhala-berhala diruntuhkan oleh Allah, sampai malaikat-malaikat mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil seraya mengucapkan daripada kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
akbar wa dha'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fit tamami. Ketika malaikat mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, lahirlah kekasih Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sajidan. Kita punya nabi lahir tak seperti bayi-bayi pada umumnya. Beliau Nabi Muhammad lahir telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan posisi badan sujud, kepala menghadap ke Ka'bah, jari telunjuk kanannya mengadah ke atas langit, seolah bayi tersebut jari telunjuknya sudah memberikan isyarat di dalam pengesaan kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kelar ini bayi sujud, ini bayi langsung dalam keadaan terlentang, mata mengadah ke atas langit, lisan ini bayi tak nangis oa-oa seperti bayi pada umumnya. Nabi ketika lahir ke permukaan bumi ini, lisannya syakiron hamidan, bersyukur dan bertahmid kepada Allah seraya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Mata yang mulia Nabi Muhammad mengadah ke atas langit dan Allah anugerahkan dalam mata yang mulia Nabi Muhammad ketika lahir diberikan hadiah oleh Allah, matanya langsung dalam keadaan bercelak. Kemudian di punggung Nabi Muhammad terdapat stempel nubuah, tanda-tanda kenabian. Kemudian kelamin yang mulia Nabi Muhammad ketika lahir langsung dalam keadaan terkhitan. Dan Nabi ketika lahir tak lewat kelamin, Nabi sesar para malaikat-malaikat dan juga Sayyidah Maryam yang telah membimbing daripada ibu yang mulia Nabi Muhammad untuk lahir ke permukaan bumi ini. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan di detik-detik daripada hari lahirnya kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul, kepada Nabi-Mu karena sayang kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wadrabu ya alal mathani fahazarul yumni gharrat wastadi'u bijamali
صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع البحر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جند الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود واهدنا نجا سبيلي كي به نسعد ونور شاط طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله دعا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
ثنياتي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم عليه يا نبي اللهم صل وسلم عليه يا نبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui semua makhluk-makhluk Allah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mereka ikut bergembira di dalam menyambut daripada hari lahirnya makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yaitu lahirnya kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Dhamaini la yuhibba bi maulidin Nabi. Ada dua golongan yang ketika Nabi Muhammad lahir ke permukaan bumi ini, dia tak suka, dia tak senang, dia tak bergembira. Yang pertama yaitu iblis. Iblis tak suka dengan hari lahirnya Nabi. Iblis tak suka di dalam menyambut hari lahir yang mulia Nabi Muhammad. Kenapa? Karena iblis tahu kalau seandainya penutup para nabi dan pemimpin para rasul telah lahir ke permukaan bumi ini, maka sangat teramat banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk umatnya kita semua, yaitu umat Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi tak suka dengan hari lahirnya Nabi, tak suka dengan maulidnya Nabi. Kenapa? Karena Yahudi mengidam-idamkan penutup para nabi, pemimpin para rasul dari bangsa mereka. Untuk yang tak suka maulid, yang mengharamkan maulid, membid'ahkan maulid, tinggal dipilih mau masuk dalam golongan yang mana. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan lewat wasilah wadah majlis kita pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bertambah rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad. Dan saya mengamanahkan kepada semua ikhwan wal akhwat yang hadir pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, jangan pernah kita sia-siakan tentang kemuliaan daripada bulan Rabiul Awal. Minimal di kediaman kita baca maulid masing-masing, minimal kita ajak keluarga kita, atau minimal sendirian. InsyaAllah lewat wasilah kita baca maulid di kediaman kita, Allah anugerahkan keberkahan untuk rumah kita semuanya. Allah anugerah mukjizat syafaat yang mulia Nabi Muhammad. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah pulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Allah Ta'ala terima semua amal-amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua dan guru-guru kita yang masih hidup, wabil khusus Abu Ya Syarifuddin Al-Maki, Allah panjangkan umurnya,
Allah Ta'ala sihatkan badannya, Allah anugerahkan keberkahan dalam ilmunya, dan Allah jadikan akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Juga kita yang hadir pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi rahmat, taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini, Allah enggak bubarkan kita dari masjid ini, kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang zalihim zalihat, yang mampu dan bisa membahagiakan kita semuanya dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam sanubari kita cinta kepada Nabi Muhammad, Allah tanamkan di dalam sanubari kita cinta kepada Nabi Muhammad, Allah tanamkan di dalam sanubari kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan Allah jauhkan diri kita, orang tua kita, tetangga kita, sahabat kita dari bahaya virus COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afwana ya karim wa'afwana rahim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Rahman, hajatuna ilaika kathir ya Rahim, hajatuna ilaika kathir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Niat hajat kita masing-masing di dalam hati. Tak ada alasan untuk Allah menolak munajat seorang hamba yang berwasilahkan dengan membawa nama Nabi Muhammad. Kita jadikan Nabi Muhammad sebaik-baik wasilah untuk menghantarkan hajat-hajat kita kepada Allah. Dengan kemuliaan, mukjizat, syafaat Nabi Muhammad, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita. Allah tahu dari setiap kegundahan-kegundahan hati kita. Allah tahu dari setiap kegelisahan-kegelisahan sanubari kita. Allah tahu dari setiap problem-problem keadaan rumah tangga kita. Allah Maha tahu dari setiap keadaan ekonomi kita. Allah Maha tahu dari setiap permasalahan-permasalahan kita. Jeritkan semuanya kepada Allah dan yakinkan Allah enggak angkat kita dari majlis ini, Allah enggak bubarkan kita dari masjid ini, kecuali Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita semuanya. Niat hajat kita masing-masing di dalam hati. Doakan kedua orang tua kita. Bayangkan wajah polos mereka. Mintakan ampun untuk mereka. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka bihaqqi wa bi syirri wa bi syafaati wa bi mu'jizati wa bi a'zami sayyiduna Muhammad. Akhrajna bi aynaka lati la tanam wa aqnufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qadratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-bathir nadhir syirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin bi syiril ashraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Hadirin hadirat ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada apa-apa yang saya sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, ayo sama-sama momentum daripada bulan Rabiul Awal kita lebih
lebih tanamkan rasa rindu kita, sayang kita, cinta kita, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan upayakan kita baca Maulid Nabi di kediaman kita masing-masing insyaallah. Lewat wasilah pembacaan Maulid tersebut Allah anugerahkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari apa-apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.